Nanti bisa disampaikan di forum ini sesuai dengan tugas yang sudah disampaikan baik individu maupun kelompok. Langsung saja untuk tidak berbasa-basi ya, karena waktu kita juga mepet sekali, sudah telat ya saya masuknya, karena tadi kedesak di kelas pertama tadi juga apa cukup lama ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung saja untuk di review awal ini di asinkronus untuk tugas hari Selasa di Learning Journal atau tugas individu. Silakan Bapak Ibu atau saudara sekalian yang sudah siap untuk menyampaikan learning journalnya, dipersilakan untuk menampilkan. Ya, silakan Pak Mariono. Siap, siap ini. Silakan Pak Mariono. Baik, ini untuk share Learning journalnya dulu Pak. G. video terlebih Learning dahulu journal. ya, Pak ya. Learning journal berarti tugas individu dulu. G. Untuk memasuki Eh, kelompok, kita masuk di individu dulu dulu. G. untuk mendengarkan video. Mohon maaf, belum masuk ke video, Pak Mariano. Oh, sebentar saya stop dulu. G. Tolong di stop dulu. G. Baik, untuk oke oke oke. Baik, baik. G. Silakan. Pembelajaran kemarin terkait wawasan kebangsaan dan apa namanya Putus-putus suaranya, Mas. Cari bela sinyal yang negara jelas. dan juga analisis isu kita. Oh, sekedap ya. Cek cek bisa bisa terdengar suara saya? Ya, cukup jelas. Cek cek. Jelas yang ini. G. Nggih. Silakan. Nggih, nggih mereview pembelajaran kemarin terkait tentang wawasan kebangsaan dan bela negara bahwa bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, bagi ASN itu diharapkan untuk bisa menjaga persatuan dan dalam pelayanan publik. Kemudian menjadi perekat dan menjaga persatuan artinya mempunyai pandang yang usaha menjaga disintegrasi. Nah, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, itu sedikit review terkait tentang eh, wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Mariono ya yang sudah menyampaikan learning journalnya di hari pertama asinkronus maupun sinkronus ya. Selanjutnya satu lagi untuk menambah penguatan dan pelengkapan data dari learning journal di hari pertama tugas asinkronus untuk pembelajaran sinkronus maupun asinkronus di hari Selasa. Silakan, Ya, Pak. silakan Mas Ya, Muhajir ya. oke. Cek-cek suara saya bisa didengar dengan baik. Cek, cek, Pak. Jelas Mas, jelas. Jelas nggak ya? Oke. Oke. Oke, izinkan saya menyampaikan apa hasil review
pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus pada hari Selasa kemarin, Pak Nggih. Yang materi yang disampaikan oleh jenengan Bapak Dr. Mukris MAG. Nah, tujuan dari pemateri atau tujuan dari materi sendiri disampaikan adalah agar kami sebagai CPNS menunjukkan perilaku bela negara dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam nantinya melaksanakan tugas jabatannya. Kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembelajaran kemarin, kami dibekali wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga kami memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap bela negara dalam satu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani ataupun mental dalam menghadapi nanti tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Adapun indikator dari nilai bela negara ada yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, adapun dalam pembelajaran sinkronus, di sini kita mendapatkan dua tugas. Yang pertama adalah tugas individu, yaitu membuat learning journal dalam bentuk voice record. Nah, dalam proses ini membantu saya merefleksikan secara pribadi apa yang telah dipelajari, bagaimana nantinya saya akan mengimplementasikan dalam bentuk tugas-tugas kedinasan kelak nanti. Nah, kemudian yang kedua, tugas kelompok berupa yaitu pembuatan video kebangsaan. Dalam proses pembuatannya, kami dan saya khususnya dengan teman-teman kelompok belajar dan bekerja sama untuk menyampaikan pesan-pesan cinta tanah air, persatuan dan semangat bela negara kepada masyarakat secara kreatif dan komunikatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Mas Muhajir sebagai pelengkap learning journal Mas Mariono tadi ya. Dan ini mewakili dari hasil tugas dari teman-teman semuanya yang saudara sekalian tadi sudah disampaikan kemarin hari Selasa ya. Yang ini tadi disampaikan pada saat kesempatan kali ini. Tugas yang disampaikan hari ini. Oke. Selanjutnya untuk menyampaikan kegiatan berikutnya kita akan meminta pembukaan ya. Pembukaan. Penyampaian video ya, tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya apa kemarin di di hari pertama? Membuat video kebangsaan. Iya, membuat video kebangsaan. Ini silahkan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan ya atau men-share screen ya video yang sudah dibuat berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan yang sudah siap untuk menyampaikan videonya. Ya, jadi tadi setelah disampaikan learning journalnya, prosesnya, kerjanya seperti apa, ya, sampai ke yang tugas-tugas kelompok seperti apa. Ini tadi disampaikan juga Mas Muhajir secara detail dan lengkap. Sekarang coba kita mau lihat hasil videonya seperti apa tugas kelompoknya. Gitu. Baik, silakan. Siapa yang dulu? Lebih cepat, lebih Urut baik. dari kelompok satu nggih. Oke, silakan. Kelompok satu kalau sudah siap. Oke, Mas Mariono, monggo. Belum keluar suaranya, Pak Mariono. Suaranya belum muncul, Mas.
Sudah, Pak. Belum, Mas, belum. Sebentar, biasanya juga langsung. Mungkin yang lain dulu saya tak Silakan, prepare nggih. untuk Tutup teknisnya dulu, ini. nggih, yang belum siap di-share ya. Monggo. Kelompok 2, monggo. Kelompok 2 kalau sudah siap, monggo. Punya Mas Yoga ini. Saya kelompok 4, Pak. 4, ya. Kalau 2 belum siap, 4 boleh. Oh, iya, sekedar saya coba. Keluar suaranya betul, Pak? Belum, 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 Mas. Oh, sepertinya problemnya sama dengan Pak Mariono. Nah, punten Pak belum bisa memunculkan suaranya. Belum, nggih. Yang lain yang sudah siap, monggo. Saya coba kelompok 3 nih, Pak. Silakan, Mas. Nih, semoga suaranya muncul nih. Sesama dukun tidak boleh saling mengganggu ya. Ini pinjam istilahnya Pak Mukhlasin ini. Belum muncul suaranya. Belum muncul nih, Pak. Belum, belum. Gimana? Oh, nggih, sebentar. Ini topik ini sama. Saya ulangi, Pak. Muncul suaranya, Pak. Jadi ngomong mana? Karena ngomongnya
Wawasan kebangsaan adalah kesadaran bahwa keberagaman bukan penghalang, tapi sebuah kekayaan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tapi komitmen kita untuk bersatu dalam perbedaan. Bangsa ini dibangun dengan keringat, darah, dan pengorbanan. Tugas kita hari ini bukan hanya menikmatinya, tetapi menjaganya, merawatnya, dan meneruskan semangatnya. Dalam keberagaman, kita belajar toleransi. Dalam perbedaan, kita temukan harmoni. Dan dalam persatuan, kita bangun masa depan negeri ini bersama-sama. Wawasan kebangsaan menanamkan karakter bangsa. Ia menawarkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan juga mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sebuah ancaman. Perbedaan adalah sebuah kekuatan, warna, dan juga jati diri bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga kebinekaan, mari kita rawat persatuan, karena Indonesia bukan tentang satu warna, tetapi tentang jutaan warna yang bersatu dalam satu jiwa, Indonesia Raya. Apa nih, Pak? Sudah, Mas? Nih, sudah selesai Oke. videonya. Ada berapa viewer, Mas, sampai saat ini, Mas Rezi? Mas Rezi, Ini masih sedikit, Pak. Belum sampai 100 di-upload kapan itu? kemarin. Kemarin malam? Kemarin siang? Sore, Mas. Sore ya? Sore, Pak. Udah lumayan ya. Nggih. Nanti subscribe-nya ada berapa? Baru sedikit ini buat akun YouTube dari kelompok kami, Pak. Jadi baru dibuat. Ya, harus kelompok sendiri pun bagian dari teman-teman kalau perlu diminta untuk menambah Nggih, siap. viewer ataupun subscribe. Komennya ada berapa? Belum ada yang komen. Belum ada komen ya. Nggih. Ya, oke. Tidak apa-apa. Tetap semangat, Mas Siap, Pak. Siap, Pak. Rozi Nggih. dan kawan-kawan di kelompok ini. Tetap lanjutkan. Kembangkan ke media sosial lainnya. Viralkan. Siap. Ya, video kebangsaan kita ini, wawasan kita untuk bagaimana masyarakat dengan pembelajaran ini kita bisa menampilkan branding kita sebagai ASN yang baru untuk bisa memperkenalkan kesatuan bangsa kita.
nilai-nilai Siapa? bela negara dan Bhinneka Tunggal Ika kita ke dalam bingkai ya ini dengan media sosial yang ada saat ini dan ke depan. Nanti misalnya bisa ke TikTok, ke FB ya, atau IG atau yang lainnya. Mana yang terbaik nanti akan kita tayangkan di klasikal besok bulan September Oktober ya. Nanti Oke, tinggal kita dapat jadwalnya kapan. Nah, ini nanti yang terbanyak yang ditampilkan viewernya itu tadi. Oke, siap? siap Pak. Silakan. Ya, Oke, lanjut dan tetap semangat. Terima oke, kasih Mas Rozi dan kawan-kawan. oke. Terima Ya, kasih sama-sama Pak. ye. Lanjut yang di kelompok lain yang sudah siap. Monggo. Saya coba ya, Pak. Silakan Mas. Kelompok 1 Pak ini Pak. Udah terlihat apa belum? Terlihat tapi belum berbunyi. Suaranya belum Oke, nampak. ini saya play sudah. Sudah bunyi. Indonesia Oke, lanjut. adalah negeri dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini siapa dulu, Pak? 1.300 suku bangsa. Ratusan bahasa Oh ya, oke. dan berbagai agama. Keberagaman ini adalah anugerah yang menjadikan Indonesia unik dan kaya budaya. Namun, keberagaman juga membutuhkan persatuan agar bangsa ini tetap kokoh. Wawasan kebangsaan adalah benteng yang mempersatukan kita di tengah perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Persatuan adalah kekuatan. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan membuat kita menghadapi segala tantangan, sedangkan perpecahan hanya melemahkan kita. Bela negara dimulai dari hal-hal kecil. Menjaga persatuan adalah bentuk bela negara. Kita bisa memulainya dengan menghargai perbedaan, menjaga sikap toleransi, saling membantu dan peduli pada sesama. Setiap tindakan baik untuk negeri ini adalah wujud cinta tanah air. Indonesia adalah warisan pahlawan. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat persaudaraan, dan mengharumkan nama Indonesia. Menjaga persatuan adalah kunci kejayaan bangsa.
Indonesia adalah tanah air kita, rumah kita bersama. Untuk menjaganya, kita harus memiliki dan memahami wawasan kebangsaan dan memiliki semangat bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap diri sendiri, lingkungan, serta masa depan bangsa, di mana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri maupun golongan. Sedangkan bela negara bukan hanya semata mengangkat senjata, tetapi cinta tanah air, mematuhi hukum, menjaga persatuan, berkontribusi positif atas kemajuan bangsa. Contoh sederhana bela negara, belajar dengan sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa, menghargai perbedaan suku, agama, budaya agar persatuan tetap terjaga, bahkan menjaga kebersihan lingkungan juga bentuk cinta tanah air. Sebagai generasi muda, mari kita jaga semangat persatuan, bela negara mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ada berapa viewer, Mas? Halo? Sudah ada berapa viewer? Untuk saat ini 6 viewer, Pak. Alhamdulillah. Baru 6 viewer. Kapan Nggih. ditayang ini? Tayangnya kemarin di akun baru kelompok kita gitu. Kemarin sore. Oh, pada kemarin sore ya. Ya. Baik, bagaimana cara meng-up? Nah, ini harus tambah pelajaran satu. Bagaimana up bahwa apa video kita itu menarik. Nah, ini sebagai gambaran saja, mohon maaf, bukan apa kita membanding-bandingkan, tapi membuat sebuah ilustrasi gambaran. Ada di kelompok sebelumnya dulu, bukan hari ini. Itu yang sudah viral itu viewernya sampai 900 2 hari. Tapi saya nggak, apakah benar itu dilihat sekian itu tidak dengan, nah tapi saya husnudzon lah, itu asli, bukan beli ya, bukan beli, kan viewer bisa beli kan? Ya. Saya yakin, saya husnudzon bahwa itu memang viral, dan semoga ini teman-teman yang lain juga lebih viral juga di video kali ini ya. Jadi kita tahu bagaimana kita viralkan media sosial yang sudah ada ini untuk menjadi lebih banyak viewernya. Gitu ya. Terima kasih Mas Ruth. Prosesnya seperti apa kemarin? Berapa waktu lama? Kurang lebih 2 hari, Pak. Ya. Untuk hari pertama itu kita tag sendiri-sendiri di tempat masing-masing, kemudian dikirimkan melalui Google Drive, terus baru diedit. Diedit itu juga masih ada revisi, jadi terakhir kemarin selesai itu kemarin jam 4, setelah itu kita upload. Gitu ya, baik. Tinggal sekarang PR-nya bagaimana meng-up ya. Nah, Iya, sekarang Pak. nanti diedit ulang, mungkin kalau ada yang kurang pas, kurang oke kemarin karena terburu-buru ya. Nanti coba dikejar lagi, di share di media sosial lainnya. Ya. Baik, Pak. Oke. Nanti tetap semangat ya. Kita yakin di klasikal nanti panjenengan bisa menayangkan mana yang terbaik dan mana yang terbanyak untuk viewer, subscribe maupun komennya. Komennya ada berapa? Belum ada, Pak, sampai saat ini. Oke. Baik, tetap semangat ya, Mas Ruth dan kawan-kawan, Mas Mariono. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya di kelompok lain mungkin ada? Saya, Pak. Silakan, Mas.
Indonesia adalah negeri ribuan budaya. Setiap suku memberikan warna. Setiap tradisi memperkaya bangsa. Bersama menciptakan harmoni dalam satu tanah air Indonesia. Indonesia bukanlah negara teokrasi, akan tetapi beragam agama membentuk negeri ini. Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Semuanya saling bersinergi, saling menghormati, dan saling bersatu. Membangun toleransi umat beragama adalah sebuah visi mewujudkan masyarakat yang baik. Kami ingin Indonesia yang maju tidak hanya sebatas angka dan data. Akan tetapi, kami ingin Indonesia yang adil untuk semua suku, komunitas besar maupun kecil, yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di ujung perbatasan. Bagi kami, keberagaman bukanlah tantangan, akan tetapi keberagaman adalah kekuatan bagi kami. Terletak di garis khatulistiwa, kita diberkahi dengan kekayaan alam yang tiada tara, birunya laut, hutannya rimbun, serta pesona yang ada di dalamnya. Tidak mungkin kita tidak jatuh cinta dengan Indonesia. Persatuan bukan tentang menjadi sama, tetapi melangkah bersama meski berbeda. Beda suku, satu bangsa, beda bahasa, satu cinta. Indonesia. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas. Iya, Prosesnya boleh disampaikan sekilas? Oke. Kemarin kita sebelum membuat ini Zoom lagi, Pak. Jadi Zoom per kelompok kami, terus kita bagi untuk pernyataannya seperti itu. Untuk saya sendiri itu menyampaikan pernyataan mengenai persatuan. Kemudian untuk Mas Syafiq itu mengenai keberagaman budaya. Lalu untuk Mas Syarif tadi itu mengenai toleransi beragama. Lalu Mas Muhammad Yaihul Yasin itu mengenai pernyataan mengenai keberagaman juga, Pak. Seperti Ya. itu. Baik. Berapa waktu? Untuk waktunya kemarin kita tag kan diskusinya setelah pembelajaran, Pak. Lalu deadline-nya pengumpulan video pribadi itu jam 8 malam. Nah, jam 8 malam itu terus kita proses diwakili oleh Mas Syarif. Terima kasih untuk Mas Syarif yang edit. Itu terus jadinya itu besoknya, Pak. Paginya kalau nggak salah. Baik. Ada berapa viewer sekarang Mas Rosi? Untuk viewer sekarang ini baru 92 viewer, Pak. Dan komennya baru 6. Oke. Siap. Oke. Ada komennya? Ya, komennya 6, Pak. Ada gimana di antaranya komennya? Ya, komennya sebentar, tak. Komennya. Itu, Pak. Ya, kebanyakan ini keren, bagus gitu saja sih, Oke, Pak. siap. Nulis sendiri pun juga boleh loh ya. Teman di grup untuk memotivasi. Ini kita jadi motivator juga nantinya ya setelah jadi ASN ini. Jangan dikira kita hanya sebagai pelengkap penderita. Ya, ini ada yang komen lope barang, Pak. Mantap, menyala Indonesia. Asal bukan lopenya kepada yang para penulisnya ya, pembuatnya. Ya, bukan. Ada yang keren. Baik, terima kasih Mas Ya, makasih, Pak. Mas Adi dan kawan-kawan. Terima kasih, Pak Musli. Oke. Kembangkan ke media sosial yang lain ya.
viralkan. Ya. Siap Pak Musli. Nanti yang diambil yang terbaik, Laksanakan. yang terbanyak. Ya. Oh, nggih, Kayak siap. klasikal. Oke, silakan. Terima kasih. Lanjut, masih ada? Masih Pak, kelompok 4 Pak. Iya, silakan Mas Yoga. Iya, sebentar. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Keberagaman budaya Indonesia terpancar melalui tarian yang gemulai dan candi yang mencerminkan betapa indahnya warisan leluhur yang patut kita jaga dan banggakan sepanjang masa. Candi-candi di Indonesia bukan hanya batu yang tersusun megah, tetapi juga saksi bisu keberagaman budaya, keyakinan, dan kejayaan leluhur yang bersatu menciptakan warisan abadi bagi dunia. Mari kita lestarikan dan wariskan budaya Indonesia sepanjang masa. Bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan keragaman suku, adat, dan budaya. Setiap suku membawa warna dan keunikan yang memperkuat identitas bangsa. Dari semangat gotong royong masyarakat Jawa, kearifan lokal Dayak hingga adat istiadat Bugis dan Batak. Keragaman ini bukan sekedar perbedaan, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat persatuan dan kebinekaan. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga menjadi bagian dari negara Indonesia, negara yang bisa menjaga kerukunan dan perdamaian walaupun terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan agama. Damai Indonesiaku. Indonesia negeri seribu rasa, dari rendang Minang yang mendunia, gudeg manis khas Yogyakarta, sampai papeda yang kenyal dari Papua. Tidak hanya soal rasa, tapi setiap hidangan punya cerita tentang sejarah, budaya, bahkan cara hidup masyarakatnya. Satu suapan bisa membawa kita menjelajah Nusantara. Makanan tidak hanya membuat perut kenyang, tapi juga cara kita mengenal dan menghargai keberagaman bangsa. Dalam tiap tutur yang berbeda, Indonesia bicara dalam satu jiwa. Keberagaman bahasa bukanlah pemisah, melainkan jembatan rasa.
warisan luhur yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tidak hanya kaya dengan budaya, tetapi juga menyimpan harta karun yang luar biasa dalam setiap jengkal tanahnya. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, akan tetapi kita meminjam dari anak cucu kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga dan rawat alam kita. Sampun, Pak. Oke, terima kasih. Ya, boleh disampaikan ini tadi, mohon maaf, apakah karena sinyalnya ataukah di video yang jenengan tayangkan ini agak dubbing nyeret-nyeret itu jalannya Mas Yoga? Jaringannya, Pak. Kalau Jaringannya ya, video tapi video kalau di YouTube ini ya. aman. Nggih, di YouTube aman. Baik toh di situ? Baik, Pak. Oke, tadi tak lihat Mas Syafiq, Mas Syakir juga tadi kan kayak seret gitu loh. Iya. Ada suaranya Iya. tapi gerakannya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Ada berapa viewer Mas? Update terakhir ini ada 67, Pak. Ya, baik. Kapan Dengan ditayang itu? 39 like. Like ya, oke. Iya. Terus Untuk komennya subscribe-nya? belum ada. Ternyata di videonya pengaturan komennya dinonaktifkan. Nanti kami Aktifkan nanti dong. kami perbarui. Nggih. Aktifkan ya. Harus diaktifkan. Jadi biar Siap. mereka diberikan kesempatan untuk memberikan respon. Iya. Jadi jangan kita anti kritik juga, bukan ya. Ketika Siap. ada sesuatu yang perlu dibenahi, oke, ya itu adalah sebagai empati peduli mereka terhadap kita. Jangan dipandang sebuah keperbedaan itu menjadi sebuah rivalitas ataupun sesuatu yang itu menjadikan kita tumpul. Jangan, tapi menjadi sebuah pacuan untuk kita lebih semangat kembali. Boleh sekelas untuk disampaikan prosesnya? Proses pembuatannya ketika Bapak Mukhlis menyampaikan penugasan, kita dari kelompok 4B atau 4 bawah itu membuat diskusi kecil terkait video yang akan kita susun, Pak. Jadi kita mengambil salah satu video tentang Indonesia, kemudian kita bagi untuk memberikan kalimat inspiratif mengenai video yang kami ambil. Jadi kita ambil dari 6 bahasan. Yang pertama tentang budaya yang disampaikan Ibu Vera, kemudian terkait keragaman suku disampaikan Pak Syakir, kemudian saya itu di keragaman agama, kemudian di keragaman kuliner itu ada Bu Usi, dan keragaman bahasa tadi disampaikan Bu Ani atau Bu Sutriani, dan yang terakhir kekayaan alam disampaikan oleh Bu Veronica, Pak. Jadi kami take video itu hari Selasa sore, bahkan yang malam tadi di Candi Mendut, luar biasa itu Bu Vera, jadi pulang dari kantor mampir ke Candi Mendut, Pak, untuk take video. Kemudian dikumpulkan ke saya untuk proses pengeditannya hari Rabu pagi ya, di Sambi Zoom yang hari ke-3 kemarin itu selesai sekitar jam 5 sore, Pak. Terus kami upload di YouTube gitu. Baik, terima kasih. Kompak sekali ya. Mbak. Jadi kenapa dibuat kelompok? Karena biar ada tadi kita bisa mensinkronkan berbagai tugas, berbagai hal dari berbagai bentuk tugas dan keanekaragamannya bisa disinkronkan menjadi ibarat musik itu menjadi satu orkestra ya. Menjadi sesuatu yang berbeda menjadi enak dan nyaman untuk dilihat, dipandang dan dilihat dikerjakan. Meskipun butuh waktu dan sebagainya, tapi kita puas setelah kita melihat hasil dari apa yang kita lakukan secara bersama. Baik, terima kasih. Sekilas satu atau dua orang yang bisa menyampaikan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penayangan tugas dari video kebangsaan ini. Silakan. Dari Bapak Ibu bisa menyampaikan.
Nah, ibaratnya hikmah, ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ada yang boleh menyampaikan? Angel lagi, angel. Izin menyampaikan, Pak. Silakan, Mas Yasin. Ini mungkin sedikit, kalau misal ada yang salah, mohon bisa dievaluasi kembali, Pak. Tidak ada masalah, boleh. Oke, melihat Ya, dari 1-2 kegiatan yang menit. hari ini sudah diperlihatkan beberapa video dan beberapa review terkait tugas yang kemarin Pak Mukhlis sampaikan. Mungkin ada beberapa yang baru awal ini, Pak, berekspresi membuat hal-hal seperti ini. Jadi ini menjadi stimulan buat kami semua bersama untuk bisa lebih kreatif lagi dalam mengasah tentang visualisasi terkait ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Jadi pemahaman masyarakat terkait ASN, pengabdian ASN, dan hal-hal yang terkait tentang pelayanan, masyarakat lebih mudah memahami dan lebih memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasannya semua itu kita terikat menjadi satu. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak. Saya sama tambahan sedikit lagi, Pak. Silakan. Mungkin bisa menjadikan kita yang tadinya belum mampu buat visualisasi dengan dorongan yang mendesak ini akhirnya membuat kita mau nggak mau harus bisa visualisasi. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mukhlis. Ya, terima kasih Mas Yasin. Jadi satu lagi mungkin kalau ada. Tidak. Ibu-ibu mungkin. Masa bapak-bapak semua? Assalamualaikum, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar, Mbak Vera. Saya mungkin menambahkan poin-poin dari Mas Yasin tadi. Menurut saya dari pembelajaran ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dengan melihat-lihat kembali video tentang Indonesia, kita memperdalam rasa cinta kita terhadap Indonesia, mempelajari kembali bagaimana keberagaman budaya, alam suku, agama di Indonesia. Kemudian juga tugas ini melatih kita untuk tentunya bekerja sama di dalam kelompok, kemudian mencurahkan ide, kemudian berkreasi, dan juga mengasah kemampuan public speaking kita. Dan hasil dari teman-teman juga sangat menginspiratif. Saya sangat suka sekali Sudah, Mbak Vera? Sudah. Ada lagi? Baik. Terima kasih Mas Yasin, Mbak Vera yang sudah menyampaikan simpulan atau statement ya dari beberapa video tadi yang sudah ditayangkan. Jika demikian, awalnya berangkat dari dipaksa ya untuk menjadi bisa. Awalnya diberikan tugas yang berat, merasa berat, tapi ketika sudah diangkat bareng-bareng, dilakukan bersama-sama, ada kinerja, ada kerjasama, akhirnya menjadi kemudahan. Meskipun awalnya gerutu juga, wah gimana sih tugas secepat ini harus selesai, nggak apa-apa. Kita itu mengasah, panjenengan itu generasi milenial ya, dan generasi yang sudah sekarang harus melek. Dan memang sekarang tantangannya ke sana, kalau tidak kita akan tertinggal. Maka kita mulai saat ini, mari kita viralkan berbagai kegiatan aktivitas kita yang itu positif untuk unit kerja, diri kita maupun kelembagaan secara umum untuk bangsa negara. Mari kita mulai viralkan hal-hal positif untuk memberikan insight kepada masyarakat dan bangsa negara. Baik, terima kasih saudara-saudara kalian yang sudah banyak memberikan inspiratif dan banyak hal yang bisa diberikan kepada kita semuanya, kepada bangsa negara ini melalui Latsar ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih, selamat berekspresi. Kembangkan ke media sosial yang lain ya, Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Nanti yang diambil adalah yang terbanyak viralnya, yang terbanyak viewernya, yang banyak like, subscribe-nya. Nanti itu yang ditayangkan di klasikal yang akan datang. Kalau perlu diedit, edit ulang aja nggak apa-apa.
Yang terakhir itu yang jadi momen terbaik. Terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke agenda kedua, yaitu tentang hari kedua di hari Rabu, sinkronus dan asinkronus. Ada sinkronus kemarin kan? Ya. Silakan di learning journalnya disampaikan 1-2 Ibu atau monggo silakan. Kalau tadi Bapak-bapak mungkin Ibu gantian ini selain Mbak Vera. Ada lagi? Saya boleh, Pak? Boleh dong, Bu dosen. Silakan. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, saya Sri Mursidah ingin menyampaikan pengalaman pembelajaran pada hari Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Materi kemarin adalah tentang materi muatan teknis substansi lembaga yang disampaikan oleh Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, di mana beliau menyampaikan bahwa poros inti dari instansi Kementerian Agama adalah membangun kerukunan di tengah keberagaman atau kebinekaan bangsa. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ada 3 unsur utama pembentuk kebiasaan seseorang, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk aspek pengetahuan, ada 5 kecerdasan yang perlu kita integrasikan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, fisik, sosial, dan spiritual. Untuk kecerdasan sosial, beliau menyampaikan bahwa satu musuh itu sudah terlalu banyak, tapi 1000 teman terasa kurang. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya adalah dari Sekretaris PMB PSDM, Bapak Profesor Ahmad Zainul Hamdi, MAG. Beliau menyampaikan tentang core values dan employee branding ASN, yaitu tentang nilai profesionalisme, di mana kita sebagai ASN harus menjunjung tinggi sifat profesionalisme, yaitu dalam hal pelayanan publik. Kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena kita harus memperlakukan orang sesuai dengan apa yang ingin kita diperlakukan. Kemudian untuk mencapai kinerja yang efektif bagi ASN itu rumusnya dibutuhkan kompetensi dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Untuk pembelajaran secara asinkronus, kami melanjutkan membuat artikel tentang isu-isu kontemporer, kemudian menganalisis apabila isu tersebut tidak segera ditangani dan peran-peran ASN untuk menangani isu-isu kontemporer. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya untuk yang tugas asinkronusnya belum disampaikan tadi. Oh ya, baik Pak. Untuk tugas asinkronusnya, saya melanjutkan ini Pak, penyusunan makalah mengenai isu kontemporer, yaitu tentang menganalisis dan mendeskripsikan isu, kemudian dampak yang terjadi apabila isu tidak segera ditangani, lalu teknik yang digunakan untuk menganalisis isu dan bagaimana peran ASN untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Seperti Terima itu, kasih Pak. Mbak Sri ya atas paparannya learning journalnya hari Rabu kemarin. Selanjutnya satu lagi learning journal di hari kedua ya. Boleh disampaikan silakan. Siapa ini? Ibu lagi boleh. Yang tadi Saya, kan sudah Pak. Bapak. J, silakan, Mbak. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit saja dari yang tadi ya Pak, soalnya Ya, yang tidak harus banyak-banyak ya. Yang sinkronusnya belum aja sudah yang sangat disampaikan. lengkap sekali. Iya, siap. Mungkin Oke. saya ingin menceritakan sedikit untuk tugas yang berikutnya, yakni pembuatan makalah tentang isu-isu kontemporer dari kelompok saya. Kami melakukan
Zoom lagi gitu untuk berdiskusi bersama-sama gitu. Jadi sekalian dengan Zoom kami berkolaborasi juga menggunakan Google Doc untuk melakukan editing bersama gitu. Jadi sambil kita Zoom tapi sambil kita mengerjakan bersama-sama untuk makalahnya itu. Kami memilih mencari isunya, ada mendapatkan 3 isu, kemudian kami memilih mana yang paling penting atau yang paling mendesak untuk didiskusikan atau diselesaikan. Nah, kemudian kami melakukan analisis AGHT-nya, kemudian bagaimana USG-nya, analisis USG-nya, dan juga membuat kira-kira rekomendasi apa sih yang diperlukan untuk menyelesaikan isu yang kami ambil itu. Salah satunya kami ambil isu yang akan diselesaikan adalah radikalisme dan ekstremisme. Itu saja. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Hana. Yeah. Ya, luar biasa sekali. Jadi yang sudah ada tidak perlu dikaji ulang, tapi dilengkapi. Ya, harus begitu dong. Mengulang-ulang itu menghabiskan waktu dan energi. Tapi pada smart semuanya, saya senang sekali. Rajin, terampil, gembira. Jadi pelajaran Latsar ini tidak harus dibuat tegang. Hanya karena apa? Karena kita sudah dilahirkan dengan ketegangan. Jadi tidak perlu terlalu susah payah, tapi dia relaksasi. Nanti banyak apa yang belum bisa kita pelajari bersama. Itu aja. Kompak, belajar bersama, masuk bersama, keluar bersama, lulus bersama. Itu prinsipnya. Baik, terima kasih atas learning journal yang disampaikan. Sekarang di kesempatan kedua adalah tugas asinkronus kelompok. Apa tugas kita? Hari Rabu? Isu kontemporer, Pak. Analisis isu kontemporer. Isu kontemporer. Oke, sudah jadi kan? Sudah diupload? Sudah, Pak. Ya, Pagi-pagi. oke. Nah, ini salah satu dari kelompok. Silakan menayangkan PowerPoint atau slide-nya. Maksimal 5 menit ya, maksimal. Biar nanti cukup. 4 menit boleh, kurang dari 5 menit boleh. Ambil clue-cluenya saja, jangan dijabarkan secara luas karena waktunya yang terbatas. Kalau saja saya juga senang mendengarkan dan memberikan menganalisis bersama-sama tentang isu-isu ya ataupun hal-hal yang prinsip ini untuk dikritisi bareng-bareng. Saya senang sekali, tapi hanya karena waktunya yang memang terbatas, mohon kiranya kawan-kawan atau saudara sekalian bisa memberikan paparan yang untuk clue atau inti-intinya, dagingnya aja. Jadi tidak bermaksud mengurangi daya kritis kita. Silakan, Bapak dan Ibu, saudara sekalian bisa menyampaikan. Kelompok mana dulu yang mau menanyakan? Izin, Mbak, boleh kelompok 4 dulu. Silakan, Mas. Oke, bentar ini saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjabarkan analisis isu kontemporer yaitu ASN, korupsi, dan whistleblower. Pendahuluan yang pertama, ASN sebagai pilar utama birokrasi publik dihadapkan pada berbagai isu kontemporer seperti korupsi, etika, dan kerukunan antar umat beragama. Isu kontemporer yang melibatkan ASN memiliki potensi signifikan untuk memicu AGHT di masyarakat. Analisis isu diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif. Kemudian, isu yang kita ambil yang pertama yaitu radikalisme, mengintai generasi muda. Ini menurut analisis USG sangat tinggi urgensinya, kemudian keseriusan tinggi, dan untuk pertumbuhannya termasuk tinggi. Kemudian pelayanan keagamaan bagi disabilitas masih minim.
Kemudian ini untuk urgensinya sangat tinggi dan seriousness-nya tinggi. Kemudian untuk pertumbuhannya kurang tinggi. Kemudian tantangan pemberantasan korupsi dan ancaman pada whistleblower di lingkungan ASN ini sangat tinggi tingkat urgensinya. Kemudian tingkat keseriusannya juga sangat tinggi dan perkembangan isunya ini juga sangat tinggi. Kemudian diskriminasi terhadap minoritas agama dan hambatan pendirian rumah ibadah. Ini tingkat urgensinya tinggi, kemudian tingkat keseriusannya tinggi dan tingkat pertumbuhannya juga tinggi. Kemudian untuk pengelolaan isu kelima, pengelolaan dana haji dan transparansi BPKH. Ini urgensinya sangat tinggi dan seriusnya sangat tinggi, kemudian tingkat pertumbuhannya tinggi. Untuk selanjutnya isu yang kita pilih. Isu yang kita bentar Pak, ini Kak keluar. Ini bentar ini kok masih keluar ya. Apa terlihat Bapak? Masih terlihat? Masih terlihat, Oh, Mas. masih. Terlihat, Oh ya. ya, bentar berarti ini layar saya yang bermasalah. Panas mungkin, Mas, di bawah. Ini ya saya lanjut baca saja Oke, nggih Bapak. lanjut, nggih. Masih terlihat nggih. Untuk isu prioritasnya yang kita ambil itu tantangan pemberantasan korupsi dan ancaman pada whistleblower di lingkungan ASN memiliki urgensi, seriousness, dan growth yang tinggi. Sehingga isu tersebut harus segera ditangani atau ditindaklanjuti. Kemudian penyebab isu ini terpilih yang pertama itu kasus korupsi yang semakin marak, kemudian memburuknya iklim organisasi yang anti transparansi, kemudian ini dapat mencoreng citra instansi dan membuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah menurun. Kemudian terdapat peningkatan data kasus korupsi dan kerugian yang dialami negara. Dampaknya yang pertama itu dapat merusak kerusakan sistem pemerintah, yaitu pelayanan publik menurun, memburuk, kemudian kemunduran ekonomi, investasi asing menjadi menurun karena minimnya kepastian hukum, kemudian pengeluaran negara boros dan tidak efisien. Kemudian selanjutnya penurunan kepercayaan publik, masyarakat hilang kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, kemudian ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Ini kemiskinan dan kesenjangan meningkat karena sumber daya negara yang tidak dikelola dengan adil. Kemudian upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama itu peningkatan komitmen ASN untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan menanamkan budaya anti korupsi. Kemudian sistem whistleblowing yang aman dan anonim. Sosialisasi dan pelatihan tentang hak dan perlindungan whistleblower, kemudian kepemimpinan yang berkomitmen pada transparansi dan integritas. Kemudian ada kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti KASN, KPK, dan Ombudsman. Pembenahan regulasi dan prosedur. Ini kemudian upaya penjagaan selanjutnya yaitu SOP penanganan laporan harus mengatur larangan tindak pembalasan dengan sanksi administratif bagi pelaku intimidasi. Kemudian peningkatan kapasitas pengawasan internal. Kesimpulannya, yang pertama itu whistleblower, penjaga integritas ASN. Jadi kita harus melindungi pelapor yang melaporkan tindak pidana korupsi. Kemudian negara wajib melindungi pelapor. Yang tadi, ASN harus mendapat dukungan sistem dan lingkungan kerja bersih. Kemudian, mari kita wujudkan birokrasi berintegritas demi pelayanan publik yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kritik dan saran atau pertanyaan boleh diajukan. Terima kasih. Baik, sudah, Mas? Sampun, Bapak. Ya.
Terima kasih Oh, apa yang iya, disampaikan iya. tadi ya. Boleh dibahas sekilas apa prosesnya bagaimana panjenengan dengan kelompok itu membahas tentang ini. Siap. Sekilas 1 menit, Jadi, ya maksimal 1 menit ya disampaikan. oke. Prosesnya kita mulai dari hari Selasa kemarin yang Bapak Mukhlis berikan tugas, kemudian kita adakan Zoom, kemudian karena Zoom-nya terbatas, kemudian kita lanjut ke Google Meet, kemudian selanjutnya kita cari isu setiap satu orang mencari isu-isu yang teraktual di Kementerian Agama, kemudian eh, hari Rabunya kita buat ke Google Doc, kemudian kita masukkan materi-materi yang sudah kita dapatkan ke situ, kemudian diolah, kemudian lanjut ke itu sudah jadi, kemudian kita buat PowerPoint-nya, Bapak. Begitu. Mantap sekali ya. Kerjasama sama-sama ini ya. Nggak Iya, ada yang kita pasif buat ya. Google Doc, kemudian kita masukkan sesuai itu, kita edit bareng-bareng gitu, Pak. Jos. Baik, terima kasih Mas Syakir dan kawan-kawan. Iya, sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya eh, boleh dilanjutkan kembali. Ini udah bagus ya. Jadi persiapannya udah oke, makanya tak lihat ini mesti kerjasamanya juga bagus. Kalau 1 2 orang mesti ya hasilnya juga beda gitu. Lanjut, kelompok lain, silakan. Siapa dulu yang siap? Monggo, yang sudah siap lagi. Kelompok 4A, Pak, boleh, Pak? Silakan, Mbak. Oke. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Oke. Silakan. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memaparkan untuk tugas kelompok dari 4A, yaitu analisis isu kontemporer. Kemudian, yang pertama yaitu identifikasi isu-isu kontemporer, di mana dari kelompok kami ada 5 yang kami identifikasi. Yang pertama adalah intoleransi dan radikalisme yang berbasis agama. Kemudian, kedua adalah ujaran kebencian dan hoaks agama. Di mana seperti yang kita ketahui, konten media sosial berisi provokasi dan hoaks yang bernuansa agama itu memperkeruh hubungan antar umat beragama. Lalu yang ketiga adalah isu penipuan ibadah haji dan umroh. Biro Perjalanan Ilegal yang menipu masyarakat tentunya ini merugikan umat Islam yang ada di Indonesia. Isu yang keempat adalah krisis etika dan moral di lembaga keagamaan. Kasus ini mulai viral, yaitu di mana ada kasus pelanggaran etika oleh tokoh agama atau pengelola lembaga keagamaan seperti adanya korupsi, pelecehan seksual, dan manipulasi dana yang mencoreng nilai agama. Lalu yang kelima adalah isu krisis toleransi di lembaga pendidikan, yaitu adanya praktek diskriminasi berbasis agama di sekolah dan madrasah, termasuk pemaksaan seragam atau kegiatan ibadah tertentu, seperti pemaksaan penggunaan aksesoris seperti hijab atau pemaksaan untuk ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Di sini kami memaparkan ada data dan fakta intoleransi dan radikalisme, di mana 12,2% pelajar terpapar radikalisme, dan ada 77 kasus intoleransi sepanjang tahun, di mana mayoritasnya adalah berbasis isu agama. Dampak jika tidak dicegah dari isu radikalisme adalah adanya konflik horizontal, yaitu terjadi konflik antar umat beragama atau antar kelompok dalam suatu agama. Lalu adanya kohesi sosial yang menurun atau menurunnya rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Lalu ancaman ideologis, yaitu ancaman ideologi Pancasila kita, karena seringkali ideologi radikal itu menolak keberagaman, dan adanya ketakutan masyarakat karena
tindakan radikalisme ini seringkali merusak fasilitas dan mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dari isu-isu tersebut, kami menganalisis mana yang paling prioritas untuk dilakukan pencegahan dengan teknik APKL. Teknik ini mengacu pada nilai aktual, kemudian problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Semakin tinggi nilai aktual atau semakin hangat isu tersebut, maka nilainya diberi nilai paling tinggi. Kemudian untuk nilai intoleransi dan radikalisme yang berbasis agama, nilai aktualnya adalah 5. Kemudian nilai problematik atau dampak permasalahannya itu 4, kemudian nilai kehalayakannya karena berdampak langsung kepada halayak umum itu 5, kemudian nilai layak atau nilai relevansi dan dapat dicarikan solusinya adalah 5. Kemudian dari teknik analisis ini ditemukan bahwa isu intoleransi dan radikalisme menempati peringkat pertama dengan skor 19. Untuk analisisnya, isu radikalisme secara aktual, isu ini terus muncul di masyarakat Indonesia. BNPT mencatat penyebaran paham radikal itu menyasar generasi muda melalui media sosial.